Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iftan Riyasti dengan NIM 221344049 dari kelas 3 BTNK. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alias gamma dan alias delta bagian encoder. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan prinsip kerjanya terlebih dahulu. Untuk pengertian alias delta dan alias gamma adalah kedua metode berbeda yang berfungsi untuk mengkodekan bilangan bulat secara efisien. Metode ini menggunakan prinsip tagging kepada bilangan yang diproses untuk membedakan setiap bilangan ketika terdapat lebih dari satu bilangan dalam kode yang sama. Untuk metode alias gamma, step pertama, ubah bilangan bulat ke dalam bentuk biner. Step kedua, jumlah bit binernya dikurangi 1. Step ketiga, angka 0 dicetak sebanyak jumlah bit min 1. Step keempat, simpan jumlah 0 di depan kode biner sebelum most bit biner. Lalu metode alias delta, prinsip kerjanya, step pertama, ubah bilangan bulat ke dalam bentuk biner. Step kedua, jumlah bit biner diubah ke dalam biner. Step ketiga, gunakan metode gamma untuk memproses biner jumlah bit. Step keempat, hilangkan most bit dari biner data. Step kelima, hasil dari gamma disimpan di depan diikuti oleh biner data yang most bitnya telah dihilangkan. Kita masuk ke cara kerja. Untuk yang kiri, alias gamma, kita ke alias gamma dulu. Tentukan hasil dari alias gamma dari bilangan bulat 23. Step pertama, ubah data bilangan bulat dalam bentuk biner. Jadi si 23 ini diubah ke biner. Jadi 10111. Step 2, jumlah bit biner dikurangi 1. Jadi si jumlah bit dari 10111 ini adalah 5 kan? Nah, si 5 ini dikurangi 1 jadi 4. Lalu diproses di selanjutnya, step 3, angka 0 dicetak sebanyak jumlah bit min 1. Jadi si 4 ini akan merepresentasikan dari angka 0-nya. Jadi jumlah angka 0-nya ada 4. Lalu step keempat, letakkan jumlah 0 di step 3 ke depan biner sebelum most bit biner. Jadi si 0 yang dicetak 4 kali ini akan ditaruh di biner 10111 ini tapi di depannya, jadi sehingga hasilnya seperti ini 0000101111, sehingga alias delta code dari 23 adalah seperti berikut, seperti ini. Lalu tentukan, kita lanjut ke alias delta. Tentukan hasil dari alias delta dari bilangan bulat 23. Step pertama, ubah data bilangan bulat ke dalam bentuk biner. Sama ya, 23 tadi diubah ke biner 10111. Step 2, jumlah bit diubah ke dalam bentuk biner. Jadi si jumlah bit ini ada 5 kan? Nah, si 5 ini diubah lagi menjadi biner. Jadi 101. Step ketiga, gunakan metode gamma ke biner jumlah bit. Jadi si jumlah bit yang udah diubah ke biner ini di gamma codekan. Kita gamma codekan sendiri saja. 101 jumlah bitnya adalah 3, 3 min 1 adalah 2, sehingga si 0-nya harus ada 2 di depan biner 101. Di depan biner yang diprosesnya adalah jumlah bitnya. Jadi hasilnya 0000101 untuk gamma code dari biner jumlah bit. Lalu step 4, hilangkan most bit biner bilangan bulat dan sisipkan di bagian depan dengan kode gamma jumlah bit. Jadi si 10111 ini si MSB-nya dihilangkan menjadi 01111. Nah, hasilnya ini 0111. Lalu disisipkan si gamma jumlah bitnya 00101. Lalu diteruskan ke binernya 0111, sehingga alias delta code dari 23 adalah 001010111. Kita lanjut ke flowchart. Di flowchartnya ada inisialisasi data ya, seperti biasa ada main program, ada fungsi dari alias gamma input dengan parameter input, dan fungsi dari alias delta dengan parameter input. Kita masuk saja ke main programnya.
di main program terdapat inisialisasi data, lalu ada inisialisasi out gamma dengan dengan isinya blank ya, kosong, lalu out delta sama kosong juga, lalu ada looping dengan indeks i dengan panjang dari data. Jadi si looping ini akan diulang terus sampai si datanya habis. Masuk ke sini, lalu ada perintah out gamma sama dengan out gamma, kutip maksudnya ini untuk memberikan space ya. Terus alias gamma dengan parameter i. Jadi si out gamma ini akan di update terus, lalu akan diberi space dan akan dilanjutkan ke out gamma yang akan diproses, yang belum diproses. Jadi si fungsi alias gamma ini dipanggil dengan parameter i, di mana i ketika 0 adalah 23, si 23 akan dialihkan ke sini, ke input, di mana di fungsi ini si gamma result diinisialisasikan sebagai blank space, blank atau kosong, lalu biner. Si inputnya diubah formatnya menjadi biner, yang tadinya desimal, yang tadinya 23 menjadi biner. Lalu lalu ada looping, di mana looping ini terjadi sampai panjang dari biner kurang 1. Jadi si panjang binernya tadi, si jumlah bit binernya dijadikan indeks ya dari looping ini, di mana jumlah bit min 1 akan menjadi indeks dan akan menjalankan ini gamma result 0 plus gamma result. Jadi akan terus diupdate. Ketika panjang bit binernya 5, maka akan diulangi sebanyak 4 kali. Si 0 dicetak, lalu di 0 lagi, tambahin lagi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Jadi hasilnya ada 4. Ketika sudah selesai, masuk ke sini gamma result disisipkan dengan biner. Jadi si 0 yang dicetak 4 kali tadi akan ditambahkan dengan biner dari 23 yang ada di sini, yang udah di format, sehingga hasilnya adalah gamma result, lalu di returnkan. Lalu masuk ke perintah out delta sama dengan out delta, tanda kutip space alias delta i ya, maksudnya sama ya, si out delta akan diupdate terus, lalu diberikan space dan ditambahkan alias fungsi alias delta dengan parameter i yang sekarang. Karena sekarang 23 akan dialihkan ke sini, si 23-nya diisi menjadi input, lalu sama ya, si binernya 23-nya dijadikan biner, lalu n sama dengan panjang dari biner 23 yakni 5, lalu si 5-nya di gamma code kan nih, dipanggil alias gamma 5. Jadi balik lagi ke sini, jadi inputnya di 5, lalu diproses sampai sini tuh 00101 gamma code dari 5. Lalu si gamma code dari 5 disisipkan di awal, lalu ditambahkan dengan biner, di mana biner ada bilangan bulat 23 yang sudah dibinerkan, tetapi si most bitnya dihilangkan nih. Si biner 1.2 itu maksudnya adalah si variabel biner akan dimulai dari indeks ke 1. Jadi sehingga indeks ke 0 kan most bit nih, akan di skip. Jadi si gamma code-nya si delta result-nya si gamma code tadi 00101, lalu
si biner yang udah dihilangin mouse bitnya 0 1 1 1, lalu di returnkan ke data result. Setelah itu masuk lagi ke looping i, si 35 masuk dengan indeks i nya, lalu diolah lagi karena out gamanya 23 udah ada ya tadi, di spacekan lalu si yang 35, terus berlanjut sampai ke 45 si datanya. Setelah itu, setelah loopingnya selesai, di print input gamma, print output gamma, print juga input delta, print juga output delta, lalu end. Kita masuk ke programnya saja ya. Nah, di programnya ada inisialisasi fungsi alias gamma dan inisialisasi fungsi dari alias delta. Kita masuk langsung saja ke main programnya biar masuk. Diinisialisasikan data 23 35 36 44 45, lalu inisialisasi output gamma dan out delta dengan isinya space atau blank ya ini, jadi kosong. Lalu ada looping dengan indeks i dan panjang data. Jadi seperti yang tadi jelaskan, si loopingnya akan terus berjalan sampai datanya habis, sampai ke 45. Kita masuk ke out gamma. Dia akan terus diupdate, tadi sudah dijelaskan. Lalu alias gamma ini manggil ya, ini manggil fungsi dari alias gamma dengan parameter i, di mana i adalah indeks dari looping ini, dan indeks dari looping ini kebetulan adalah 23 karena i 0 adalah 23. Jadi si alias gamma di parameterkan dengan 23. Lalu masuk ke sini 23, gamma resultnya ini untuk inisialisasi saja. Lalu biner, si 23 nya diubah ke biner dengan format biner. Lalu ada looping lagi, si panjang dari biner 23 tadi dikurangi 1 akan dijadikan looping atau parameter dari for-nya, sehingga si nolnya akan tercetak sebanyak jumlah bit dikurangi 1 dari binernya. Jadi ketika jumlah bitnya adalah 5, maka nolnya akan tercetak 4 kali. Karena nolnya akan terus diupdate 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, jadi 4. Lalu gamma result, si 4 tadi, si 0 yang udah dicetak, disisipkan biner dari 23. Lalu di returnkan gamma resultnya, masuk ke sini, sudah di update. Lalu lanjut ke perintah out delta. Out delta sama ya yang tadi, di update terus dengan tanda kutip space dan dipanggil fungsi dari alias delta dengan parameter i, yang dimana indeks nolnya adalah 23. 23 inputnya sama dengan 23 di sini, karena dipanggil fungsi dari alias delta maka masuknya ke sini ya, fungsi alias delta. Lalu ada biner, si 23 tadi diubah formatnya menjadi biner, lalu n sama dengan panjang atau jumlah bit dari binernya. Jadi 23 diubah ke biner, lalu dihitung si jumlah bitnya ada berapa. Kalau misalnya si jumlah bit dari biner 23 adalah 5, si 5 ini akan dijadikan parameter dijadikan parameter oleh fungsi dari alias gamma untuk mendapatkan gamma code dari jumlah bit biner yang tadi saya sudah jelaskan di cara kerjanya. Lalu delta result, alias gamma ini akan masuk ke sini lagi ya, dengan inputnya 5, akan terus diproses
gamma code dari 5 adalah 00101, maka si 00101 ini akan tercetak di sini nih, di gamma ini. Lalu disisipkan biner 1.2, maksudnya adalah si variabel biner akan dimulai dari indeks ke 1, sehingga most bitnya akan dihilangkan karena most bitnya berada di indeks ke 0 dari variabel biner. Lalu return delta result. Jadi si delta result ini diturnkan, jadi ada di sini nih, di update. Lalu masuk ke looping kedua nih, i sama dengan 1, di mana i sama dengan 1 adalah 35. 35 akan di update nih. Di sini udah nih 23. Out gamma dari 23 diberikan space, lalu dipanggil fungsi gamma dari parameter 35, dan terus seterusnya out delta juga sama sampai 45. Si data 45 ini selesai di proses oleh fungsi alias gamma dan fungsi alias delta. Setelah itu di print input gamma, print output gamma, print input delta, print output delta, sehingga fungsinya seperti ini: 23, 35, 36, 44, 45 untuk input gamma, dan output gammanya seperti ini nih, 0000, 10111 untuk output gamma dari 23, 000 sekian untuk output gamma dari 35, ini untuk output gamma dari 36, ini output gamma untuk 44, dan ini untuk output gamma 45. Lalu untuk ini kelihatannya, jadi ini adalah output delta dari 23, ini output delta dari 35, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke kesimpulannya. Di poin pertama, kesimpulannya, pada kode alias delta membutuhkan proses alias gamma agar bisa menghasilkan hasil dari encoding alias delta. Namun alias gamma tidak membutuhkan proses alias delta untuk menghasilkan hasil encoding alias gamma, sehingga algoritma alias delta lebih rumit dibandingkan alias gamma. Lalu ada poin kedua dari kesimpulannya, yakni algoritma alias gamma masih sangat sederhana tetapi sangat memicu error ketika data ke bilangan bulat yang dikirimkan bernilai besar, karena angka 0 akan menjadi banyak dan juga tidak efisien dalam hal size hasil encodingnya. Sedangkan alias delta lebih efisien dan tidak melakukan perulangan angka pada data hasil encodingnya. Jadi maksud poin 1 dan poin 2 ini dapat dimaksudkan alias delta memiliki algoritma yang lebih rumit, namun menghasilkan encoding yang lebih efisien, dan si taggingnya cenderung tidak menyebabkan error ketika diolah atau dikirim. Sedangkan si alias gamma algoritmanya sederhana, namun hasil size-nya sangat besar ketika bilangan bulatnya besar, sehingga ketika bilangan bulatnya besar, misal beratus-ratus, si angka 0 yang ada di alias gamma itu akan ada beratus-ratus juga, sehingga tidak efisien dan dapat memicu error ketika dikirimkan si 000 terus dikirimkan, maka akan cenderung menyebabkan error pada sisi pengirimnya. Sehingga dapat disimpulkan di poin 3, proses tagging alias gamma cocok jika dikombinasikan dengan metode kompresi lainnya seperti RLE atau run length encoding yang dapat meringkas angka berulang ketika dikirimkan, sehingga bilangan bulat yang tadinya memiliki angka 0 banyak itu dapat dikompresi oleh RLE sebelum dikirimkan. Jadi
lebih efisien dalam hal size, lebih efisien dalam hal algoritmanya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.